Ya, shalom semuanya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau mulai ibadah siang kita pada hari ini. Saya minta untuk semuanya kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan baca kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 demikian firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan lenyap ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermaslurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa bersemayam dalam lubang yang dibuatnya. Kakinya bertangkap dalam jari yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkannya dirinya. Ia menjalankan penghakiman orang fasik, terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higagon Sela. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia menjara. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Di kehidupan kami Tuhan, Engkau sungguh nyata ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian, menjadi korban persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Oh, Engkau yang menjadikan kami berarti ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu
selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Engkau selalu. Dalam kesesakan, dalam kesesakan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Katakan, badai dan gelombang, Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. ku takkan tenggelam. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam. Ku takkan Ya tenggelam, Yesus, ku takkan ku goyah. takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Kita angkat pujian ini dari pertama. Katakan dengan sungguh, Yesus, aku cinta padamu. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Katakan, ku selalu berdoa, Ku selalu berdoa, ku selalu ku selalu meminta Kau menjawab doa. Engkau menjawab doaku. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, ku panggil namamu. Yesus, ku agungkan namamu, Ku puji Kau Tuhan. ku puji, ku sembah selalu. Dalam kesesakan, Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, dalam kelimpahan, katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Oh, badai dan gelombang, Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai
Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, ada kekuatan yang daripadamu Tuhan. Ada kasih setiamu Tuhan, ada janjimu Tuhan, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, masih bangkit berdiri ya, masih semangat, masih bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ku masuki ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian yang baru. Amin. Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, berbunyi menyembah berdoa, menari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban. Oh, ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahteranya, sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. anggur baru, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera, sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. lagi anggur baru, Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. amin. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Lagi Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya.
Haleluya. Amin ya. Saya percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Sumber dari segala sesuatunya ya. Haleluya. Ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita sambung pujian kita, masih kuat bangkit berdiri ya. Amin. Sekuat ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Pilihannya, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa dia dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Lagi, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh semuanya saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, indah rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mungkin saat ini Tuhan kami belum mengetahuinya Tuhan, kami belum memperolehnya Tuhan. Namun kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan.
rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa segan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan sekali lagi, indah rencana-Mu Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa segan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Katakan sekali lagi, indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa segan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan, tapi ku mengerti Yesus. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku Tuhan. Kau tolong padaku. Amin Yesus. Kini ku melihat Kini ku melihat dan ku dan merasakan, ku merasakan oh indah rencana-Mu. indah rencana-Mu. Katakan, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti Amin, Yesus. sekarang, Kau tolong padaku.
Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari menjelang siang ini kembali Tuhan kumpulkan setiap kami. Kami percaya bahwa apapun keadaan kami hari ini, Engkau baik terhadap kami Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu siang ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapilah setiap hati kami menjadi seperti tanah yang subur di hadapan Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi akan selalu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dalam pola pikir kami, maupun di dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang bukan berasal daripada Tuhan, yang hendak mencuri kebenaran firman-Mu, yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Ada yang baik, ada yang luar biasa ya, ada yang biasa-biasa aja ya saudara ya. Kalau yang nggak jawab tuh saya anggap biasa-biasa aja tuh saudara ya. Karena mungkin males lah mau jawab juga, nggak biasa, nggak baik, nggak luar biasa juga gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Suatu hal yang lazim kalau orang Kristen ditanya apakah Allah itu baik menurut saudara, maka jawabannya pasti klise gitu ya. Jawabannya pasti dan kita udah tahu akan dengar jawaban apa gitu. Ya, bahwa Allah itu baik, bahwa Yesus itu baik. Beberapa waktu juga saya pernah menyampaikan bahwa dulu di persekutuan rumah kami, di persekutuan doa, setiap kali ada kesempatan kesaksian, maka biasanya yang kesaksian itu cuma 3 kata 1 kalimat. Tuhan Yesus baik gitu. Ya, habis dia ngomong begitu terus lewat tuh bagiannya ke keluarga yang lain. Namun kalau kita minta dijabarkan, maksudnya baiknya gimana ya? Nah, dia bingung saudara. Saudara dan saya juga seperti itu sebetulnya. Kalau kita ditanya, apakah Tuhan Yesus baik? Iya baik. Terus bagaimana baiknya? Dalam hal seperti apa? Coba rinciin kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Nah biasanya kita sedikit bingung saudara. Kenapa? Karena nggak biasanya kalau ditanya tuh notor begitu gitu. Biasanya kan cuma ya udah kalau udah tahu baik ya baiklah. Kamu tahu, saya tahu, kita sama-sama tahu gitu kan. Biasanya begitu saudara. Makanya hari ini kita akan sungguh-sungguh belajar apa sih kebaikan Tuhan itu. Apa sih yang dimaksud dengan kebaikan Allah itu. Ya, saudara dan saya tahu bahwa kita masih bisa duduk, masih bisa memuji Tuhan hari ini. Memang itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang menyangkal itu. Tapi kalau kita disuruh merincikan bagaimana kebaikan Allah itu, maka kita sulit mengekspresikannya. Makanya kitab Pemazmur bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya, saudara dan saya akan selalu punya pengalaman yang berbeda tentang rasa kebaikan Tuhan itu. Kecap itu kan merasakan. Kalau kita bilang makanan ini enak atau enggak, kita perlu mengecapnya, perlu mencobai gitu ya, merasakannya. Begitu juga kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menyamaratakan, mempukul rata bahwa Allah itu baik dalam hal keuangan, Allah itu baik dalam hal kesehatan, Allah itu baik dalam hal keluarga, Allah itu baik dalam hal perkawinan misalnya. Enggak. Tetapi setiap orang punya pengalamannya pribadi bagaimana kebaikan Allah berlaku dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam satu bagian Alkitab, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18. Saya ingin bacakan satu ayat firman Tuhan dulu kepada saudara.
sebagai dasar bagi kita membahas firman ini. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke 18 sampai 19 ada satu ayat yang berbunyi begini. Bisa ditampilin, Fer? Oke. Supaya saudara juga bisa membaca, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik," dia bilang begitu, saudara. "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ini jawaban Yesus. Yesus bukan menyangkal bahwa dia nggak baik gitu ya, bahwa dia ini nggak baik, bukan. Tetapi Yesus ingin bertanya balik, kamu paham nggak dengan kebaikan itu? Ya, karena setiap hari kita bergelut dengan pilihan, saudara. Ya, saudara dan saya setiap hari kita bergelut dengan pilihan antara kebaikan dan kebatilan, antara kebenaran dan kejahatan. Ya, ini adalah pergumulan saudara dan saya setiap hari. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita setiap hari memiliki pilihan-pilihan untuk berpihak kepada Allah atau berpihak kepada iblis. Secara tidak sadar saudara dan saya itu sebetulnya bergumul setiap hari. Ya. Kita ingin menjadi baik atau kita ingin menjadi jahat. Selalunya seperti itu. Gambarannya di dalam Alkitab saudara bisa melihat perjalanan hidup bangsa Israel. Bangsa Israel selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupannya sebagai bangsa. Sebab Allah itu sebetulnya menentukan bangsa Israel sebagai bangsa yang khusus, yang berbeda dari segala bangsa yang Tuhan buat di atas muka bumi. Tuhan ingin membuatnya jadi bangsa yang kudus. Dibuatnya berbeda, dipisahkan dari bangsa-bangsa. Tetapi Israel punya keinginan yang berbeda. Mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa. Allah ingin menjadikan Israel itu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Setiap orang di dalam bangsa itu adalah imam. Tetapi Israel gak mau. Kalau semuanya imam, siapa yang memerintah kami? Karena mereka imam, maka Allah sendiri yang akan memerintah hidup mereka. Mereka gak mau. Kita anak-anak Tuhan di dalam Ibrani berkata bahwa saudara dan saya juga adalah imamat yang rajani. Umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih. Tapi seringkali kita seperti Israel. Kita bilang gak mau Tuhan. Kami gak mau jadi imam. Kami mau seorang raja yang menuntun kehidupan kami. Israel hendak dituntun oleh tangan Allah sendiri, tetapi Israel menghendaki raja. Dia mau kayak bangsa lain. Bangsa lain punya raja, kenapa kami enggak? Kami juga mau dong kayak bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya dalam hidup ini kita punya raja-raja kecil dalam kehidupan kita, saudara. Apapun itu yang saudara idolakan dalam kehidupan ini menjadi raja dalam hidup saudara. Kalau saudara mengidolakan uang dalam hidup saudara, saudara menganggap uang lebih penting dari segalanya, maka kehidupan saudara akan saudara drive. Saudara drive itu saudara arahkan menuju kepada uang. Apapun aspek hidup saudara, mau saudara pelayanan kah, mau saudara bekerja kah, mau saudara membantu orang kah, pasti motifnya ujung-ujungnya uang. Karena uang begitu penting buat saudara. Ya, ini yang disebutkan berhala dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30, bangsa Israel dibawa ke suatu kondisi di mana mereka harus memilih antara kehidupan dan kematian. Dalam ayat yang ke-19 bilang begini, Ulangan 30 ayat 19 bilang begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dalam bagian ini orang Israel diperhadapkan pada pilihan. Mau pilih mana?
Mau pilih kebaikan atau kejahatan? Mau pilih berkat atau mau pilih kutuk? Mau pilih kehidupan atau kematian? Karena itu aja pilihannya. Kita nggak pernah punya posisi tengah. Jadi kalau saudara tidak memilih bagaimana? Saudara pasti memilih. Seandainya engkau tidak memilih pada hidup, maka engkau sudah memilih kepada kematian. Ketika saudara tidak memilih untuk berkomitmen kepada Tuhan, sebetulnya saudara sudah memilih untuk berkomitmen kepada dunia. Jangan kita berkata, kalau begitu kasih saya waktu untuk tidak memilih dulu. Saya abstain dulu, tunggu dulu, sampai keadaan betul-betul kritis, baru saya mau pakai pilihan saya. Gak ada saudara. Hari ini atau tidak hari ini. Hari ini atau tidak selamanya. Pilihannya setiap hari. Kita gak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan meminta saudara memilah hari ini pilih. Apa yang kamu mau pilih? Dan secara moral, setiap orang Kristen, setiap bangsa, ketika dipilih, disuruh memilih ini, maka mereka akan memilih dengan sesuai moral kita bilang, kami akan pilih berkat, kami akan pilih kehidupan, kami akan pilih kebaikan. Semalam kami komsel, kami membahas tentang ini. Kita bukan penting untuk jadi orang baik, enggak penting saudara. Tapi kita penting untuk jadi orang benar. Sebab yang namanya baik itu semua orang bisa kok berlaku baik. Orang jahat juga bisa berlaku baik. Tetapi yang penting adalah jadi orang benar. Kenapa? Karena kalau dia benar pasti dia baik. Tapi orang yang baik belum tentu benar. Orang jahat juga bisa berbuat baik. Siapapun orang bisa berbuat baik. Tapi ketika saudara berbuat baik tidak menyatakan bahwa saudara itu benar. Dalam bagian selanjutnya di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 saudara, ayat yang ke-14, 15. Kembali bangsa Israel diperhadapkan. Setiap kali saya bilang bangsa Israel, itu merujuk kepada saudara dan saya. Kita ini Israel rohani kan? Ya kan? Kita ini Israel rohani loh. Saudara dan saya juga adalah umat pilihan Tuhan. Ayat 14 bilang begini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Perhatikan saudara, setiap kali kita disuruh memilih, itu pilihannya hari ini. Kita bukan suruh ikut pemilu yang ditentukan, oke ya 27 Juli ya, enggak. Tapi hari ini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, ini Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan memberikan pilihan kepada saudara dan saya. Pilih hari ini kepada siapa saudara akan beribadah. Saudara perhatikan jalannya firman Tuhan. Karena dari bagian-bagian ini saya akan menjelaskannya kepada saudara. Ya, bahwa pilihan kita itu seringkali dilandasi oleh pilihan moral. Bukan pilihan rohani. Bukan kebutuhan rohani. Waktu orang Israel ditanya begini, maka jawabannya kami akan menyembah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jawabannya begitu. Kalau saudara juga ditanya, kepada siapa saudara mau beribadah? Saya ini sedang duduk di gereja, berarti saya sudah menentukan pilihan saya, begitu kan? Saudara sedang menyembah kepada Tuhan. Tetapi perhatikan, Yosua di dalam ayat 19 bilang begini. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab dia Allah yang kudus, dia Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni dosamu
kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ya, perhatikan saudara. Bahwasanya kenapa Joshua bilang begitu? Bukankah bangsa Israel memilih yang baik untuk beribadah kepada Allah? Tapi kenapa Joshua bilang, kamu tidak akan bisa beribadah kepada Allah? Ada banyak orang Kristen yang memilih berdasarkan moral mereka untuk memilih kebaikan dalam hidup ini, untuk memilih jalan-jalannya Tuhan. Sehingga itu tidak kuat, saudara. Kalau bicara soal moral, hari ini saudara baik, besok saudara bisa nggak baik. Kita manusia itu berubah-berubah. Makanya di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam kitab-kitab selanjutnya, contohnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-21, ada bicara begini, saudara. Suatu kali di dalam peristiwa Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, dia mendapati bahwa ternyata orang Israel itu selalu tidak bisa memilih. Mereka tidak komit dengan pilihan mereka. Mereka tidak konsisten dengan pilihan mereka. Di dalam ayat yang ke-18 bilang begini. 21 ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, ketika dia akan berhadapan dengan 400, dia berkata begini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Berapa lama lagi? Dan berlaku curang dan bercabang. Kita orang Kristen itu sukanya cari aman, saudara. Hidup ini gak mau terlalu komit sama Tuhan. Tidak mau terlalu berdedikasi untuk Tuhan. Karena kita ini sebetulnya jahat. Kenapa kita tidak mau berdedikasi? Karena kita pikir Tuhan kita itu jahat. Dia selalu ingin merebut kesenangan kita. Dia selalu ingin mengganggu kenyamanan kita. Coba perhatikan kenapa saudara tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perhatikan alasannya. Saya ingin saudara mengkoreksi diri saudara sendiri. Perhatikan mengapa saudara tidak mau sungguh-sungguh kusuk datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Coba perhatikan alasannya. Perhatikan alibinya. Kita menganggap bahwa Allah itu jahat. Dengan mulut kita bilang Allah itu baik. Ya. Tetapi dalam perilaku kita, dalam pilihan kita menyatakan bahwa Allah itu jahat. Kita tahu Dia Allah yang sanggup memelihara. Kita tahu Dia Allah maha baik. Segala sesuatu yang Dia lakukan adalah kebaikan. Tapi kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh komitmen kepada Dia? Kenapa, saudara? Padahal kita tahu Allah baik. Orang yang menikah itu berkomitmen kepada pasangannya. Seorang istri berkomitmen kepada suami, seorang suami berkomitmen kepada istri. Kita berani berkomitmen kepada manusia, tapi kita nggak berani berkomitmen kepada Tuhan. Saudara disuruh melayani, saudara pasti ada alasan. Saudara disuruh full time, suruh sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga untuk melayani Tuhan, saudara pasti punya banyak alasan. Kenapa? Karena kalau saudara full time, saudara bilang nanti Tuhan ambil kerjaan saya. Kalau saya terlalu fanatik dengan Tuhan, maka nanti saya tidak melakukan segala apa yang saya lakukan kemarin-kemarin. Kesenangan saya hilang. Saya nggak bisa lagi hidup dengan fleksibel dalam bahasa kita. Kita nggak bisa lagi melakukan yang serong-serong. Kalau kata Haji Roma Irama, kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Yang asik-asik itu yang nggak boleh. Kayaknya Tuhan itu kok jahat ya. Dia menginginkan menarik semua hal yang menyenangkan kita. Kayaknya dia itu nggak ada kerjaan di surga sampai sukanya ngutik-ngutik hidup kita. Mengambil sukacita dan kesenangan kita. Kelihatannya begitu.
Kalau saya terlalu fanatik dengan gereja, habis uang saya untuk gereja. Gereja entar duit, entar duit. Saudara kira Tuhan butuh duit? Pekerjaan Tuhan memang butuh duit, tapi Tuhan mah nggak butuh duit. Saudara yang butuh duit. Kita semua butuh duit. Makanya kita menganggap Tuhan itu jahat. Setiap kali kita mau berkomitmen kepada Tuhan, kita mikir lagi, nanti saya nggak bisa menjalankan hobi saya. Kalau saya terlalu kusuk dengan gereja, hobi saya. Kalau saya kusuk dengan gereja, pekerjaan saya terganggu. Ntar saya disuruh, ada kematian, ada pernikahan, ada yang lahir, ada yang sakit. Saya nggak bisa lah full time begitu. Waktu saya diambil Tuhan. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita bilang Tuhan itu baik, tapi perilaku kita menggambarkan bahwa Tuhan itu jahat. Kalau dia baik, kenapa saudara nggak mau menyerahkan hidup saudara sama dia? Padahal Allah itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia baik, dia tetap baik, selamanya dia baik. Kita cenderung bisa komit sama orang. Orang itu berubah, hari ini baik, besok bisa nggak baik. Suami itu berubah, istri itu berubah. Hari ini sayang, besok bisa nggak sayang. Hari ini sayangnya bisa banget, besok banget. Kenapa kita berani komit sama manusia yang berubah-ubah, sementara kita nggak bisa komit sama Tuhan yang tidak pernah berubah? Padahal lebih aman komit sama Tuhan. Dia nggak pernah berubah. Sekali dia baik, selamanya dia baik. Hari ini engkau ada, itu juga karena dia baik. Karena dia sabar sama saudara. Kalau dia udah gak sabar, lihat tingkah kita, udah lewat kita saudara. Allah itu baik. Makanya di dalam kitab Yakobus saudara ya, Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17 bilang begini. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 bilang begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala yang baik cuma datang dari Bapa, karena dia baik. Ya. Kalau kita melihat makhluk apa yang paling baik di dunia ini, ya Allah. Malaikat aja bisa berubah, saudara. Dari baik jadi jahat. Manusia apalagi. Tetapi Allah itulah sumber kebaikan di atas segala terang. Ya, makanya dikatakan setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Nah, untuk bisa memahami kebaikan Allah, saudara perlu firman Tuhan. Oke. Dikatakan orang Kristen itu adalah orang yang sudah dipindahkan dari maut kepada hidup, dari terang kepada gelap. Bisa nggak kita pindah sendiri? Nggak bisa. Bisa nggak kita melakukan kebaikan? Mungkin bisa. Tapi bisakah saudara jadi baik? Tidak bisa. Kita pikir bahwa kebaikan itu adalah kata kerja, melakukan perbuatan baik gitu ya. Hal kebaikan itu adalah suatu kualitas. Saudara jadi orang baik itu kualitas, bukan kuantitas, bukan perbuatan saudara. Kalau semua orang bisa ditimbang dari perbuatan, ngapain kita butuh Tuhan? Gak perlu Tuhan menolong kita. Lakukan aja perbuatan baik. Semua orang bisa kan melakukan perbuatan baik. Justru karena perbuatan baik itu tidak semerta-merta menandakan bahwa kita ini orang baik. Kita jadi orang baik hanya karena Tuhan membuat kita jadi orang baik. Dulu kita orang jahat. Segala kecenderungan kita adalah kecenderungan jahat. Karena kita orang berdosa. Upah dosa ialah maut. Gak ada yang lain.
kita semua sedang menuju ke sana. Dengan ataupun tanpa pengertian, saudara sedang melakukan kejahatan. Kejahatan di dalam Alkitab enggak selalu berarti bunuh orang, mencuri dari orang, merampok orang, enggak. Tetapi jahat di dalam bahasa Alkitab, ketika saudara berhenti untuk percaya kepada Allah, berarti saudara jahat. Simple. Ketika berhenti mempercayakan hidup saudara kepada Allah, berarti saudara jahat. Iman kita itu adalah iman yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukannya hanya sekedar percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita. Bukan. Tapi kita mempertaruhkan segalanya untuk mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Artinya setiap hari saudara dituntun Tuhan. Untuk itu saudara mesti bisa lahir baru. Gak bisa kita lahir baru kok. Gimana caranya? Seorang ahli Taurat sekelas Nikodemus saja, dia nanya sama Tuhan, gimana caranya orang udah gede begini dilahirin lagi? Haruskah aku masuk kembali ke rahim ibuku? Yesus bilang, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa yang sama akan memberikan saudara hidup yang baru dari hidup yang lama. Orang Kristen itu dibaptis bukan sekedar dicelupin doang. Kalau dicelupin doang tiap hari kita bisa berenang. Tapi di dalam baptisan itu ada kelahiran baru. Ya, saudara dibasahi oleh kuasa Allah. Saudara dibangkitkan, diberikan kehidupan baru oleh kuasa Allah. Tapi yang lebih penting adalah saudara sedang dijadikan baik oleh Allah. Kita dijadikan baik. Yang lama, yang jahat sudah berlalu. Makanya Alkitab bilang kita sudah pindah dari gelap kepada terang. Saudara sudah dijadikan baru. Tapi masalahnya setan itu terus merongrong kita. Setan itu terus menipu kita bahwa kita ini bukanlah orang baik. Makanya kalau saudara dibaptis, kalau saudara mengalami kuasa Allah, saudara akan mengalami kelahiran baru, pembaruan sepenuhnya. Dimulai dari pikiran kita, pola berpikir kita, cara berpikir kita dirubah. Seluruhnya akan berubah. Cara saudara bertindak jadi berubah, cara saudara berbicara jadi berubah. Bahkan mungkin fisik saudara juga akan berubah. Ketika Tuhan memberikan kelahiran baru dalam hidup kita. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa kebaikan itu bukanlah sifatnya eksternal. Tapi kebaikan itu adalah apa yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Saya mau tanya, apakah Allah itu baik? Iya, Dia Allah yang baik. Tapi masalahnya apakah Allah baik lalu otomatis kita jadi baik? Tidak. Itu tetap butuh kelahiran baru dalam pribadi saudara. Dalam hidup saudara perlu kelahiran baru. Jadi Kristen itu masalah kelahiran baru, masalah hidup baru saudara. Jadi Kristen itu bukan seberapa sering saudara absen di gereja. Ya, jadi Kristen itu bukan itu. Tapi jadi Kristen itu masalah pilihan. Apakah saudara memilih berpihak dan komitmen kepada Tuhan. Soal baik itu, saudara harus menyatakan kuasa Allah yang melalui komitmen saudara kepada Tuhan. Seorang suami istri makin lama makin mirip ya. Kalau saudara perhatikan ya, suami istri itu makin lama makin mirip. Sikapnya bisa menular, sifatnya bisa menular. Kenapa? Karena dia intim. Dia punya hubungan, ya punya hubungan yang intim dengan suami dan istri. Saudara dan saya juga akan menjadi seperti Allah, menjadi semakin serupa seperti Yesus kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim itu tidak bisa diraih tanpa komitmen. Orang tidak akan jadi dekat secara emosional, secara roh tanpa diikat dengan komitmen. Kenapa kita perlu menikah? Kenapa saudara perlu kawin? Toh tanpa kawin juga kita bisa melakukan seks. Tanpa kawin juga saudara bisa beli di luar. Jadi apa perlunya kawin?
Sebab dari sejak zaman apapun, orang istri tanpa melewati satu proses yang namanya perkawinan. Suami dan istri ini adalah mahligai lembaga yang pertama buat manusia. Ya, itu sebabnya yang penting hari ini bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu baik. Saudara harus punya firman Tuhan yang menuntun saudara, menyatakan janji-janjinya bahwa dia baik. Dalam segala keadaan kita, firman Tuhan punya jawaban untuk saudara. Hari ini saya nggak tahu kondisi hidup saudara. Ada yang berkata bahwa saya baik-baik aja, setan sedang menipu kita, saudara. Bahwa kita melupakan apa yang sedang kita lakukan. Sebetulnya ketika saudara tidak memilih, Tuhan menawarkan, maukah engkau memilih aku? Ketika saudara tidak memilih, saudara sedang memilih satu hal yang lain. Jadi dalam hidup ini gak ada yang abstain. Tidak ada yang abstain, saudara. Ya, oleh karena itu hari ini silakan saudara pilih. Apakah saudara akan merasakan kebaikan Tuhan atau enggak? Karena yang pertama, kita perlu tuntunan firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu dirasakan lewat pengalaman hidup saudara. Selain lewat firman Tuhan yang menyatakannya, pengalaman kita juga akan menyatakannya. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dia akan mengalami perubahan hidup. Kenapa? Karena dia mendapatkan dasar yang teguh. Dasarnya teguh karena dia mengalami sendiri. Bukan kata orang, kata Ayub. Dulu aku mendengar kata orang tuaku Yesus itu baik. Kata papa mama Yesus itu baik. Karena aku lahir sebagai Kristen, aku taunya Allah itu baik. Tapi sebagai pengalaman pribadi, kita belum pernah tahu Yesus baik seperti apa. Sebagai gereja kita tahu bahwa Yesus itu baik. Ketika ditanya pulang dari gereja dikatakan Yesus itu baik. Tapi bagaimana Yesus itu baik, saudara nggak tahu. Kenapa? Karena saudara hanya bisa menyampaikannya ketika saudara mengalaminya. Mengecap dan melihat dengan mata kepala saudara sendiri. Butuh nggak pengalaman? Butuh. Karena dengan pengalaman kasih Allah dalam hidup saudara, saudara punya dasar yang teguh dalam hidup ini. Saya percaya bahwa kadang-kadang saudara, firman Tuhan itu kesannya bagaimana ya? Tidak membawa kuasa apa-apa dalam hidup saudara. Kelihatannya tidak membawa kuasa apa-apa. Tetapi yang namanya firman Tuhan itu tetap firman Tuhan. Roh Kudus itu akan menimbulkannya, akan mengingatkannya ketika saudara membutuhkannya. Saya pernah sampaikan saudara di tempat ini bahwa yang namanya firman Tuhan itu, ya, iman adalah dasar iman kita ini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, ya. Kita bisa punya iman kalau kita punya firman. Kalau kita nggak pernah dengar firman, kita tidak punya iman. Kenapa demikian? Karena kalaupun kita tidak mengerti firman itu yang penting masuk aja dulu dalam hati saudara. Yang penting masuk aja dulu. Karena kalau dia sudah ada, dia bisa di-recall. Dia bisa dipanggil keluar. Siapa yang manggil keluar? Roh Kudus. Pada saat mana itu dipanggil keluar? Ketika saudara membutuhkannya. Ada situasi-situasi tertentu dalam kehidupan ini di mana saudara pasti membutuhkan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus akan menolong saudara untuk menimbulkan itu. Mengeluarkan firman yang pernah saudara dengar. Tapi apa yang mau dikeluarkan kalau tidak pernah saudara terima? Apa yang mau dikeluarkan kalau saudara tidak pernah mendengar? Sekalipun kita ini tidak suka dengan firman Tuhan, kita harus mendengarnya. Ya, ini menjadikan saudara menjadikan dasar untuk melihat kebaikan Tuhan.
Kalau saudara tahu bahwa Allah itu baik, saudara pasti percaya untuk mempercayakan diri saudara kepada Tuhan. Saudara pasti punya pengucapan syukur dalam segala hal keadaan saudara. Kita semua tahu keadaan kita hari ini gak baik saudara. Tapi Allah mau melihat sebatas mana pengucapan syukur saudara. Bisakah saudara mengucap syukur di dalam segala hal? Rasul Paulus pernah mengajarkan begini kepada jemaat. Dia bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita kita datang karena kita mengucap syukur. Kalau saya kasih saudara uang 10.000, saudara berterima kasih nggak? Berterima kasih. Saudara mengucap syukur. Makasih kok udah kasih 10.000. Mungkin bentuknya nggak 10.000, mungkin bentuknya ayam goreng, mungkin bentuknya minuman teh botol, ya. Dengan nilai 10.000, saudara akan berterima kasih. Terima kasih. Oke. Tapi saya bisa melihat semana kepuasan saudara dalam pengucapan syukur saudara. Waktu saya kasih saudara minuman senilai 10.000, Pocari Sweat misalkan, dengan saya memberikan saudara minuman wine yang nilainya 1,5 juta, saya akan bisa melihat perbedaan ucapan syukur saudara. Saudara akan kelihatan, wah bagus nih kok, botolnya aja udah bagus nih, kalau dijual botolnya aja 50.000 nih, belum isinya. Pengucapan syukurnya akan berbeda. Begitu juga ketika saudara menerima kebaikan Tuhan. Tuhan ingin melihat semana pengucapan syukur saudara. Ketika saudara menerima yang jelek dalam hidup ini, apakah kita bisa mengucap syukur atau enggak? Secara natural kan kita nggak bisa mengucap syukur untuk sesuatu yang jelek. Untuk sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup ini kita nggak bisa mengucap syukur. Tapi persoalannya hari ini semua orang sedang menerima sesuatu yang buruk. Dalam bagaimanapun kondisi sekarang stabilnya hidup saudara, semua orang sedang menerima sesuatu yang buruk. Yang Tuhan mau lihat semana pengucapan syukur saudara. Karena dari situ tergambar bagaimana saudara menilai Allah. Apakah Allah itu baik atau tidak. Ya. Nah, hari ini mari kita sungguh-sungguh mengevaluasi hidup kita. Apakah saudara percaya pada Tuhan sebetulnya atau enggak? Tuhan bilang pada hari ini tentuin. Saudara mau milih kemana? Mau milih kepada Tuhan atau mau milih kepada setan? Jadi kita nggak sia-sia jalani hidup ini. Saudara datang ke gereja bukan cuma membuang-buang waktu, tapi saudara memperoleh sesuatu bahwasanya Tuhan itu baik dalam hidup saudara. Dalam keadaan seperti sekarang ini, saudara perlu banget paham bahwa Allah itu baik. Ketika semua orang gak bisa melihat kebaikan Allah, kita anak-anak Tuhan mesti bisa melihat Allah itu baik. Kenapa saya bilang pengucapan syukur itu penting? Begini saudara, setiap kita kalau disuruh memilih mau yang baik atau mau yang jahat, kita akan selalu memilih yang baik, benar gak saudara? Itu alami kan? Orang Israel juga ketika disuruh memilih, maukah kamu keluar dari Mesir? Mau. Maukah saudara percaya Tuhan dan ikut Tuhan? Mau. Yang jadi masalah bukan di situ. Yang jadi masalah ketika saudara berjalan bersama Tuhan. Yang jadi masalah ketika orang Israel berjalan di padang gurun, di dalam pimpinan Tuhan. Mereka mulai mengeluh. Gak ada pengucapan syukur. Mereka mengeluh, mereka hidupnya betul-betul kayak orang tersiksa. Kenapa Tuhan bawa saya ke dalam penderitaan sih? Ketika seperti ini saudara, perhatikan nih, persepsi kita bisa berubah. Dari Allah yang baik jadi Allah yang jahat. Kenapa? Di dalam perjalanan persepsinya bisa berubah. Waktu pertama kita di Mesir, waktu pertama kita di dalam dosa, kita diajak keluar, kita melihat bahwa Allah itu baik. Oh, Allah itu baik. Tapi di dalam perjalanan persepsinya bisa berubah. Orang Israel ketika di dalam padang gurun, ya ketika berjalan, mereka mulai berkeluh. Mereka bilang, aduh malah bosen hidup begini.
Jalan terus, kapan nyampenya? Tuhan bilang mau janjiin kita mendapatkan tanah yang baru. Mana? Setiap hari kita cuma dikasih mana aja. Bosen, mendingan juga di Mesir. Ada bawang putih, ada bawang prei, ada bawang merah. Enakan di Mesir, lebih enak rasanya. Ada banyak orang Kristen di dalam perjalanannya jadi Kristen mengeluh. Aduh, enakan dulu kayaknya, kok jadi ikut Tuhan malah jadi kayak gini ya. Katanya dulu enak ikut Tuhan, begini begitu, ada jalan keluar, ada mujizat, ada berkat, kok jadi begini ya ikut Tuhan. Dulu kita bilang Yesus itu baik, dari mulut yang sama kita bilang kok jadi begini ya. Seakan-akan kita bilang Yesus kok begini ya. Persepsi manusia itu bisa berubah dalam sekejap waktu di perjalanan. Apa yang dulu kita bilang baik, sekarang kita bilang jahat, saudara. Kenapa? Karena tidak ada pengucapan syukur. Makanya Joshua yang memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, dia bilang, enggak mungkinlah kamu yang begini nih bisa masuk dalam tanah perjanjian. Makanya Allah butuh 40 tahun untuk menghapuskan satu generasi yang rusak. Dia membawa generasi yang baru. Ini bicara soal dia butuh untuk melepaskan hidup saudara yang rusak menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Tuhan butuh buat pemisahan dulu. Walaupun kita sudah memilih yang baik, kadang-kadang niat yang baik bukan berarti langkah yang baik. Saudara dan saya tahu memilih yang baik. Setiap dengar firman Tuhan, saudara tahu itu baik. Persoalannya bukan apakah firman Tuhan ini baik atau enggak. Persoalannya apakah saudara melangkah enggak menuju kebaikan itu. Semua orang gak suka dibohongin, semua orang suka apa yang benar. Kita semua suka dengar kebenaran, tapi mendengar kebenaran tidak selalu berarti melakukan kebenaran. Ini yang jadi masalah buat saudara dan saya. Kita tahu Allah itu baik. Kita ingin menjadi baik. Tapi apakah kita melangkah menjadi baik? Itu persoalan yang berbeda. Hari ini saudara perlu firman Tuhan untuk bisa melangkah menjadi baik. Dan saudara perlu kuasa Tuhan untuk menjadikan saudara baik. Ketika kita baik, maka segala yang kita hasilkan akan menjadi baik. Saudara perlu Roh Kudus untuk menjadi hidup yang baru, menjadikan saudara jadi orang yang benar, menjadikan saudara orang yang baik. Karena itu hari ini pilihlah kepada siapa saudara akan beribadah, kepada siapa saudara akan berkomitmen. Kalau saudara menganggap bahwa Allah itu baik, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Biarkan Dia pimpin saudara jadi penguasa tunggal dalam hidup saudara. Jangan takut rugi. Kita seakan-akan gak percaya bahwa Tuhan itu kok senengnya ngambil sesuatu yang seneng-seneng dari kita. Enggak. Mungkin kita aja yang jahat punya pikiran begitu. Karena kita jahat, kita memikirkan sesuatu yang jahat, kita pikir Allah juga mikir sama kayak kita. Wah, kalau saya ikut Tuhan, nanti saya dikirim ke Papua. Wah, kalau saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, nanti saya disuruh merintis di Kalimantan, di hutan belantara. Kenapa saudara berprasangka bahwa Allah itu sebegitu pengennya membuat kita menderita? Karena kita yang mikir begitu. Allah gak berpikir begitu. Mungkin kalau saudara jadi Tuhan, saudara akan suruh orang ke Kalimantan, saudara akan suruh orang ke Papua, orang yang ketahuannya gak mau. Mari jangan berprasangka sama Tuhan. Allah itu baik, saudara. Untuk selama-lamanya Allah itu baik. Mari dalam hidup ini saudara miliki pengucapan syukur. Apapun keadaan saudara hari ini, saya tahu kita semua sedang susah, kita semua sedang mengalami sesuatu yang buruk. Tapi justru Tuhan mau lihat di dalam kondisi seperti ini, bisakah saudara mengucap syukur? Karena ini kualitas yang penting, inilah kualitas kebaikan. Baik dan jahat dalam Alkitab itu bukan bicara soal perbuatan, saudara. Baik dan jahat di dalam Alkitab itu bicara soal kualitas saudara. Kalau kualitas saudara adalah kualitas yang baik, maka saudara akan menjadi orang baik.
dibuat baik oleh Tuhan. Semakin lama semakin serupa seperti Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang jahat, berarti saudara sedang tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun engkau duduk di gereja, kalau engkau berhenti percaya kepada Tuhan, berhenti berkomit kepada Tuhan, engkau itu orang jahat. Ya, jadi baik dan jahat itu bukan soal perbuatan. Jangan saudara bilang, iyalah orang di gereja mah pasti baik-baik, orang yang jahat tuh adanya di penjara, udah terbukti. Enggak. Tapi kualitas bicaranya, bukan soal perbuatan. Ya, kiranya kita semua belajar firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau mengecap dan melihat sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa untuk selama-lamanya Engkaulah Alfa dan Omega, Allah yang baik untuk kami semua Tuhan. Sebagai umat-Mu kami tahu bahwa Engkau memelihara kami. Sebagai umat-Mu kami tahu Engkau telah membawa kami ke dalam perjanjian-perjanjian berkat. Oleh karena itu buatlah hidup kami menjadi bersinar setiap hari Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, kami juga mau setia Tuhan dalam komitmen kami. Ajari kami setiap hari punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat lagi Tuhan. Sehingga kehidupan kami melambangkan pengucapan syukur. Orang akan melihat bahwa dalam keadaan apapun kami punya Allah yang baik, Allah yang memelihara, Allah yang selalu memegang tangan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh. Sebagai anak-anak-Mu kami tahu Tuhan bahwa ada kalanya Tuhan membawa kami tinggi, terbang tinggi untuk mengatasi segala badai dan melewati badai itu. Oleh karena itu apapun keadaan kami hari ini Tuhan, ajari kami untuk selalu percaya bahwa Engkau baik, Engkau selalu baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, ada banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam menyampaikan. Tapi Roh Kudus kami percaya, Engkau Tuhan yang menyempurnakan, Engkau menumbuhkan, Engkau membuat segala sesuatu pewahyuan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita boleh disegarkan dan diingatkan kembali dengan firman Tuhan. Biar kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan karena kita dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Kita pengumuman hari Rabu jam 4 sore di sini ada ibadah doa ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin atau rindu bergabung silakan datang jam 4 sore hari Rabu. Ya, terus hari Selasa ini ada ibadah penghiburan di Kedaung Barat atau Kedaung Seberang. Itu Ibu Erni yang meninggal sudah 40 hari atau Mama Teli atau Papa Hengki ya. Itu 40 hari. Jadi hari Selasa jam 7:30 karena jam 5 ada penyerahan anak Johan di rumahnya ya, karena sekarang bayi kalau penyerahan di rumahnya gitu. Jadi diambil 7:30 agak malam sedikit supaya saudara bisa hadir, yang kerja udah bisa pulang, bisa ikut di sana. Kita memberikan penghiburan bagi keluarga ini dan kita mau tetap bersatu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, minggu ini nggak ada yang ulang tahun. Kita akan tutup ibadah kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan coba pujian itu, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku bawalah diriku kepada jalan kebenaran, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh ajaib-ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. 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 Oh Roh Kudus, mari Kau pegang tangan kami senantiasa Tuhan. Kau memegang hidup kami Tuhan, di dalam ketakutan kami, di dalam sakit penyakit kami, di dalam kekurangan kami Tuhan, dalam penderitaan kami. Oh Tuhan Yesus, kami sebagai kawan seiman Tuhan hanya bisa melihat luarnya saja, tapi Engkau yang melihat ke dalam setiap hati kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun juga di dalam dunia ini. Kami perlu kuasa-Mu Roh Kudus untuk membawa kami, memegang kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang sedang, oh Tuhan, kena corona ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Kau memberkati Tuhan orang-orang yang sakit, Kau sembuhkan. Para medis yang membantu di rumah sakit buat orang-orang yang terkena musibah ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan hati mereka keikhlasan untuk melayani orang-orang yang, oh Tuhan, yang terpapar karena COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan para dokter, juga Tuhan vaksin yang sedang diadakan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami Indonesia, dari Bapak Presiden, wakilnya, para menteri yang membantu, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Kau memberkati mereka, karena keberadaan mereka juga Tuhan, karena Engkau yang menentukan mereka Tuhan. Mereka merupakan wakil Allah di dalam dunia ini. Berikan mereka hikmat, sukacita daripada Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa yang besar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kembali. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar jemaat-Mu Tuhan, kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, buah-buah Roh Kudus, bahkan karunia-karunia Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kau akan pulang membawa damai sejahtera, kekuatan, keberhasilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara hari lepas hari, karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Maka itu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.